Ini ada yang baru. Ada yang ngaco, Pak. Yang namanya ini. Orangnya sama, Pak. Wow. Oh iya. Ini barusan nyebarkan hoax, Pak. Oh iya. Jadi katanya saya itu kemarin sudah dipanggil oleh tim cyber Polda Metro, terus minta maaf. Tapi nggak perlu ke Gunung Kawi, Pak, untuk mendirikan buku aja. Perlu, kita mau ke Gunung Kawi kok. Oh, perlu, Pak? Iya, jadi tunggu Bapak Tilas perjalanan Jokowi. Siapa nih Tuh. memakai data pribadi saya? Lah ya. Mereka kan bilang wajah itu data pribadi. Nah, itu Saya makanya. laporkan ini berisi nih. Ijazah Pak Jokowi itu kan yang bisa menentukan asli tidak kan UGM yang menerbitkan. Terus dia kasih contoh sama dengan sertifikat tanah. Yang bisa menentukan asli tidak kan BPN. Lah. Nah, saya bilang gini, Maka katanya tangannya tuh, padahal itu tutup plastik, Pak. Iya, Katanya tuh bisa embus yang ada di bawah. Itu kalau nggak tangan mak lampir nggak bisa itu yang bisa panjang gitu. Ini jelas tertutup plastik nih. Orang ini bohongnya keterlaluan kalau memang udah. Soalnya panjang jari dia 70 cm, Pak. sekarang kalau ada cerita seperti itu, berarti mahasiswa nanti begitu dosen masuk akan dilihat kakinya nempel di tanah nggak, di lantai nggak? Untuk teman-teman yang kangen, Mbak. Udah lama pengen lihat siapa dia? Ada di sini gambarnya. Ini, Pak. Mak, kita kangen, Mon. Yuk. Ini ada saya, ada Pak Satnes. Ini kangen kita. Ya, ini sudah. Jokowi yang ada di jasa berkumis itu Pegang Pak Satnes. bukan Jokowi yang presiden sekarang. Kok bisa, Pak? Iya kan ada yang sarjana mudanya itu yang kemarin. Itu Jokowinya itu yang sarjana muda itu bukan jurusan kehutanan, jurusan akuntan. Tahu saya udah mulai saya bongkar semua. Jadi jangan main-main lah kalian termul-termul. Selamat untuk Eli Daneti, Apa itu? Lecumanan, Andi Azwan, Razman, dan lain-lain. Ada nanti beberapa ada gambarnya. Ya, selamat karena Anda sudah salah menebak. Yang katanya boleh dong. Yang katanya minggu lalu saya jamin 10 juta kalau minggu ini tidak terjadi saya kasih 10 juta. Minggu ini masih minggu lalu. Nih ada buktinya nih. Ya. Nih, mana? Ada yang mau ngasih 10 juta nih. Tuh. Yakin Roy Suryo ditahan, Eli Daneti siap kasih 10 juta jika ucapannya salah. Nih ngaco Ya. Oh, Salah satu wartawan yang dijanjikan ada di sini lagi tadi. Ada tadi ya. Ya, kasihan dia. 10 juta. 10 Tagih. juta. Tagih ke mak ini ya. Ya itu tagih. Tolong ditagih ya. Karena meskipun Eli Daneti ini caleg gagal, dia kan sekarang posisinya bukan politisi. Katanya kan politisi itu suka berbohong tentang janjinya. Tapi masa pengacara harus bisa berbohong juga? Gimana? Untuk teman-teman yang pengen bukti kalau El Janeti caleg gagal nih bukti calegnya. Nah, jadi dia pernah nyalek ya, Ya, tapi caleg gagal gagal. juga dia ya. Tapi aku nggak akan keras-keras karena ada yang gagal juga di sana. Pak, di meja ini 2 gagal 1 berhasil. Maaf ya Pak. Oh, siapa? Oh, ada juga di situ. Caleg gagal juga. Jadi caleg gagal itu jangan kita jadikan sesuatu yang negatif ya. Itu berarti sudah mau mencoba dan sudah mau berjuang dan berpolitik. Minimal kalau kita menambah orang-orang baik seperti kita di politik, ya menambah warna lah. Menambah warna. Nah, Pak Roy, kembali ke kalau di lagu Anak Medan ada itu kata-katanya nang P21. Jadi gimana Pak? Sejak mereka ini membuat statement harus P21, pasti P21 minggu ini. Saya sudah dapat bocoran dari mana dari Polda dari Jaksa dari mana Gimana perasaan Pak Roy saat itu? Apakah tegang, takut? Wah jangan-jangan P21 beneran nih. Dan perasaan sekarang bagaimana? Ya kita nggak usah bahas perasaan ya. Enaknya bahas peranaan. Gini ya, nanti kita juga minta pendapatnya Pak Ugro. Ya. Tapi yang jelas sejauh mana dia mendapatkan informasi itu. Karena kalau dari tim kita, baik itu melalui Pak Kosinudin atau melalui Mas Refli Harun ya, itu kita itu atau Bang Gofur, kita infonya tuh resmi, Mai. Resmi itu artinya kita bersurat, kemudian dari pintu depan kita dapat info dan kita diterima untuk audiensi. Baik itu di Kejaksaan maupun di Kejaksaan Agung. Karena yang namanya P21 itu adalah dominus litisnya atau yang dominan memberikan informasi itu adalah pihak kejaksaan. Bukan dari kepolisian. Ya gitu. Dari mereka mau kepo di kepolisian Republik Indonesia. Itu percuma. Karena dapatnya harusnya dari kejaksaan. Tapi lucunya ada nih oknum-oknum. Saya bilang nih oknum ya. Karena dia hanya pakai feeling dong gitu atau hanya pakai bisik-bisik tebak-tebak buah manggis katanya gitu Pak. Apa dia kena tipu jangan-jangan Pak? Nah bisa juga dia kena tipu. Siapa yang nipu dia?
Masa aparat menipu? Kan ya nggak mungkin. Coba dituntut aja itu orang yang menipu. Iya, dan ini apa yang mereka lakukan? Itu terus menawarkan sayembara, menawarkan ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada yang 5 miliar. Wow. Iya, ada yang 5 miliar. Kaya banget tuh, Pak. Katanya mau dikasih ke panti asuhan, ya. Panti asuhan Pak, panti asuhan. Jangan-jangan ke panti asuhan. Ya gitu. Nah, itu masuk dalam ini loh. Kalau menurut apa undang-undang itu masuk dalam pasal 426 dan 427 KUHP. Jadi perjudian. Karena mereka sudah menawarkan sesuatu untuk kemudian dibuat judi, dibuat tebak-tebakan. Nggak boleh tuh tebak-tebak buah manggis. Jadi saya hanya pakai tanda-tanda feeling, boleh dong gitu. Boleh dong, boleh dong ya. Itu Mike. Jadi mungkin kita bisa mendapat pencerahan juga dari Pak Ugro ini ya. Mereka kok menawarkan sesuatu dan terakhir mereka ribut Pak Ugro. Ada mengklarifikasi itu katanya bukan perjudian. Itu kan boleh kan kalau kita mau ngasih tapi nggak jadi itu Pak. Gimana caranya? Jadi saya Judi. arah saya selalu memberikan edukasi lah kepada masyarakat, ya kan. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan. Seperti dikatakan sama siapa Eli Danetin. Saya juga heran seorang pengacara hebat katanya, ya kan. Ya. Saya belum pernah ketemu waktu dia sidang berperkara di pengadilan mana. Saya pengen lihat suatu saat gitu loh. Seperti apa ya? Iya, dia bisa berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum atau dengan undang-undang atau dengan pasal ya kan? Ya, iya, jadi, nggak ada itu. Jadi kalau dikatakan misalnya gini, oh menurut Pak Ugro itu pasalnya 310 dan 311 Ya. itu memang tidak bisa digabung, Ya. ya kan? Kalau 310 itu kan pencemaran nama baik. Betul. Kalau pencemaran nama baik, ya kan? Fitnah. Berarti itu ada unsur sesuatu yang sudah ditemukan oleh yang terlapor, yang dilaporkan. Dan yang dilaporkan namanya apa memang baik Pak? Nah, Belum tentu namanya baik ya. jadi orang yang dituduh mencemarkan nama baik itu berarti dia punya bukti, Betul. ya kan? Ya. Itu pencemaran nama baik. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan fitnah, berarti total 100% tidak ada dokumen atau barang apapun yang Oke. yang asli, Cocok, yang ya asli, kan? ya. Jadi kalau menurut saya 311 tidak tepat diterapkan seperti itu, walaupun 310 pencemaran namanya juga belum tentu tepat seperti itu, Nah, ya kan? aneh. Tapi kalau digabung 310 pencemaran namanya dan 311 fitnah itu Ya. berkasnya seperti apa saya tidak tahu. Betul. Ya kan? Jadi ini untuk edukasi pada publik. Ya. Nah, yang kedua, ya sama mungkin ada pasal-pasal lain ya, misalnya 372 kaitan dengan penggelapan. Ya. Dan 378 waktu itu ya kan. Oke. Ini kan menggunakan Pasal KUHP lama nih, Ya. kan? Ya. 372 378. Itu penipuan penggelapan dan Penggelapan penipuan itu dan beda sama. Iya. Makanya apa yang tidak bisa direnteng gitu ya? Iya. Kebiasaan orang merenteng. yang gitu. tersurat dalam KUHP itu Ya. tidak bisa dibikin analogi. Oke. Ya, harus secara eksplisit diterjemahkan unsur-unsurnya seperti apa. Harus ada Ya. faktanya gitu kan? Ya. Iya. Kemudian masalah kaitan dengan P21 ya. Ya. Saya katakan P21 itu dari jaksa kepada polisi. Jadi nggak usah penasihat hukum siapapun nggak usah Cari-cari mencari info. Ya. memberikan informasi. Oh ini mau P21. Kapan Anda bekerja sebagai jaksa kan juga enggak. Jadi jangan mempengaruhi jaksa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik seperti itu. Ya biarkan aja ya. Tapi menurut saya karena perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 terlapor lainnya, Ya. ya kan? Saya tidak lagi menganalisa pasal-pasal yang dilaporkan tersebut, tapi yang jelas berkas perkara ini walaupun ketentuan KUHP yang baru, Ya. pasal 361 huruf A tadi, Ya. itu menyatakan bahwa menggunakan KUHP yang lama, berarti Undang-Undang 881. Iya, yang lama. Ya. Undang-Undang 81 memang disebutkan dalam pasal 109 ayat 2 tentang penghentian penyidikan. Ada memang. Ya, jadi setelah dilakukan restoratif justice, ditemukan semuanya, kemudian diterbitkan SP3. SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan kan? Surat perintah penghentian penyidikan. Ya, surat untuk peristiwanya berarti yang dihentikan. Peristiwanya semua itu sudah selesai, dianggap tidak ada, Iya. ya kan? Nah, SP3 kalau dalam di luar RC menurut KUHP yang lama nih, Ya. ya itu misalnya ada peristiwa ya pencemaran nama baik Baik. yang ringan-ringan juga Ya. seperti itu, tidak ada RC. Nah, kemudian mereka ditemukan sepakat RJ misalnya gitu. Ya. Nah, itu tidak ada yang saling menuntut lagi. Iya, betul. Dan siapa yang akan membuka ini di pra peradilan? Iya. Walaupun diatur bahwa dalam SP3 itu KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 81 itu bisa digugat di pengadilan. Iya. Ya kan, Tapi seperti siapa itu. yang menuntut? Tapi siapa yang menuntut? Nggak ada lagi, ya kan? Jadi kalau dikatakan oleh waktu itu Pak Rifai ya, penasihat Pak Jokowi katakan, "Duh, Pada saya DPP. berbeda pendapat Iya. dengan Pak Ugro. Kenapa?
ini kan masih ada tersangka lain yang belum minta maaf. Ya. Loh, RJ jangan dijadikan alat intimidasi. Nah, itu yang terjadi Pak kemarin. Satu, iya. Jadi makanya RJ harus datang dari terlapor Iya. atau ditawarkan Nggak oleh bisa penyidik. RJ malah ditawarkan dari pihak sono kan. Dari pelapor nggak bisa. Kalau RJ dari pelapor, sekarang juga kemarin saya ada menjadi ahli di pengadilan juga. Ya. Intinya pelapor itu membuat laporan yang tidak benar, kemudian diproses oleh oknum loh ya. Ya. Nah, tapi saya tanya-tanya, katanya RJ-nya berasal dari pelapor. Pelapor minta RJ seperti itu. Ini seperti tidak boleh terjadi. RJ kok dari pelapor tuh gimana itu Pak? Nah ini yang katanya menjadi alat intimidasi seperti itu. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa kalau RJ itu berkas perkara sudah lengkap di penyidik, Ya. tapi belum dilimpahkan ke jaksa. Baik, ya. Kemudian pihak terlapor mungkin akan menyampaikan, Pak, saya mohon difasilitasi Untuk restoratif RJ, justice. ya. Atau penyidik menawarkan apakah akan ada restoratif justice. Ya. Kalau terlapor nyatakan ya, baru dipanggil semuanya di kantor polisi, bukan di rumah kediaman pelapor. Nah, Ya, itu, Pak. itu nggak Ya, boleh. ya. Ya, karena kediaman pelapor bukan kantor polisi. Ya. Ya. Kemudian ada kesepakatan bersama, habis itu dihentikan penyidikannya, seperti itu. Penyidikannya dihentikan. Dihentikan, Berarti kan peristiwanya kalau dianggap SPK, tidak ada, ya, dicabut laporan polisinya. Tapi kalau di KUHP yang lama dan peraturan peraturan Perpol ya, peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan restoratif justice, itu laporan polisi tidak boleh cabut. Tapi itu udah SP3. Makanya saya katakan kemarin waktu di Rakyat Bersuara, Ya. saya yakin tidak pernah ada data di kepolisian ini ya bahwa RJ kemudian bisa dilanjutkan sidang. Betul. Ya. Ya. Kalau ada saya tidak tahu menggunakan peraturan kepolisian yang mana dan menggunakan KUHP yang mana. Kuhapnya. Ya. Kuhapnya mungkin yang belum dicetak apa itu? Nah, mungkin yang Mungkin di edisi kedua. iya, kalau saya baca di penghentian penyidikan di KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 81 Ya. itu pasal 109 ayat 2. Oke. Nah, itu SP3 itu hanya berdasarkan bukan tidak pidana yang pertama, yang kedua tidak cukup bukti, Ya. yang ketiga demi hukum. Nah, mungkin yang dikatakan Pak Rifai mungkin ayat 4 di situ. Padahal ayat 4-nya nggak ada. Ya. Ayat 4-nya dulu mungkin udah di skip, dihapus. Oh, iya, Ya. iya. Jadi sekali lagi tidak boleh Mengarang tersangka diambil satu persatu. Kalau misalnya diambil satu persatu, ya menurut saya harus dibuat laporan polisi baru, Betul. dibuat SPDP baru, Iya. dibuat Beri- sprindik beri- baru, iya. berita acara semua dirubah semua, ya tidak bisa di. Katanya sprintingnya sudah ada 3 ini Pak katanya. Sprinting. Wow. Kalau sprindik itu menurut saya, ya saya coba pelajari lagi. Jadi Ya. setiap laporan polisi itu bisa diterbitkan sprindik duluan, Baik. surat perintah penyidikan, Ya. baru kalau merasa yakin kirim surat perintah, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Iya, kepada SP2P, jaksa. Ya, SP2P. Ya. Ya, jadi tidak bisa hanya surat perintah penyelidikan dan sprindik saja. SPDP itu Ya, ya. dikirimkan maksimal setelah polisi mengadakan penyidikan Baik. paling lambat 7 hari. Ya. Ya kan. Jadi kalau SPDP sudah dikirim ke jaksa, Ya. kalaupun suatu saat memang tidak ditemukan cukup bukti, bisa dihentikan Ya. oleh oleh penyidik di situ. Dengan kata lain pemirsa ini boncos. Iya, jadi kalau sekali lagi Ngaco gitu loh ya. saya kalau debat dengan rekan-rekan pengacara ya Pak, yang pengacara Pak Jokowi, Itu yang, lebih- yang resmi aja Pak. yang resmi ya. Ya, jadi misalnya si Yakub Ya. Sibuan, kemudian Pak Rifai, ya. atau Firmanto. Itu Ya. aja, Pak. Iya, betul. Kalau yang lain tuh ngaku-ngaku pengacara, Pak. Iya betul. Jadi Loh iya pengacara, tapi tidak mendapat surat kuasa khusus. iya betul. Jadi Iya. harusnya nggak bisa mewakili Jawa itu Tapi ngomong berita aja. acara sumpahnya ada nggak Pak? Ya, itu ada yang 2 yang udah dibekukan. Oh. Ya, jadi kalau ngaku-ngaku penasihat hukum kemudian Ya. ikut-ikutan, itu kalau istilah angkutan tuh ngompreng. Ngompreng. Iya. Oke. Itu dulu Ngomprengan. mungkin ada, Pak. Ngomprengan. Kalau zaman saya kecil itu pernah mendengar istilah yang namanya pokrol bambu. Oh iya, pokok bambu, iya Pokrol iya itu betul. bukan lawyer. Ah. Ini Pak masuk pokrol itu. Nah, ngaku-ngaku lawyer ini, Mike. Nah, pakai kartu anggota. Cuman kartu anggota, Pak, tapi bukan kartu lawyer. Iya. Kalau iya. kartu gini mah nyetak di mana juga bisa. Makanya Pak. itu dia Saya- ngaku-ngaku gitu loh. Saya kepengen suatu saat kalau ada di Rakyat Bersuara lagi, Ya. Ya. debatnya debat yang substantif lah. Ya, ya. Mungkin dengan hukum acara pidananya, mungkin dengan hukum pidananya, prosesnya seperti itu. Karena kita harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat yang cinta kepada hukum, keadilan dan kebenaran. Itu saja. Oh, Siapa tahu gini, Mike, ngaku-ngaku, wah kartu kosong gini. Oh, tulisannya Guyub Rukun UGM juga bisa ya. Tulisannya Universitas Indonesia juga bisa. UI. Ngaku-ngaku gini tapi nanti saya kosong. buatin yang sentana Pak. Oh iya, nanti dibuatin ya. Iya. Jadi jangan hanya berbekal kartu kayak gini terus kita ngaku-ngaku gini nih. Jadi supaya masyarakat nanti tidak bosan, Iya. lebih bagus pada saat ketemu dalam suatu acara Rakyat Bersuara,
debat substantif tentang kaitan dengan hukum itu mungkin lebih bermanfaat daripada debat apa kalau orang Jawa bilang ngerasani gibah. perorangan sendiri kan ya, kita, ngaco. ya. Tapi ngerasani itu, baik ini ada yang baru. Ada yang ngaco, Pak. Yang namanya ini, orangnya sama, Pak. Wow. Oh ya. Ini barusan nyebarkan hoax, Pak. Oh ya. Jadi katanya saya itu kemarin sudah dipanggil oleh tim cyber Polda Metro, Polda Metro, terus ya. minta maaf atas Twitter. Enggak, ini sebenarnya dia setengah benar setengah salah, Pak. Apanya kok setengah? Karena Pak Nggak Roy- ada benernya. Karena Pak Roy pernah dipanggil tim cyber Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi Nah, itu. dalam laporan saya Betul. terhadap Laurentius Irjan Buu. Ya, itu benar. Jadi waktu itu saya dipanggil Mungkin itu dia sebagai salah baca kali. bukan saksi, Mike. Ahli. Ahli pernah. iya. Saya pernah juga Mungkin dia dipanggil. salah baca, Pak. Iya, saya panggil pernah sebagai ahli di tengah-tengah acara kita. Saya dipanggil sebagai ahli. Kasus ada satu kasus perusahaan di Jalan Jenderal Sudirman. Oh, gitu. Waktu itu kasus CCTV. Kasus CCTV saya menjadi ahli. Nah, tapi dia katanya ini dia dipanggil diberitahu saya punya Twitter di tahun 2020. Oh yang Sudah mengupload upload ijazahnya foto. Jokowi. Ijazah. Nah, pada lucunya, Pak. Ini lucunya ya. Oh iya iya. Oh, ini iya, Twitternya Pak Roy. Yang namanya bukan, ini yang namanya UGM saja baru menampilkan ijazah Jokowi itu pada 24 Oktober tahun 2022. Iya iya iya. Nah, jadi kalau saya sudah menampilkan tahun 2020, itu berarti kalau ada bayi itu lahir sebelum ibunya, Pak. Itu hoax lagi, Pak. Padahal Twitter saya itu udah lama nggak ada. Ya, udah lama nggak ada dan itu bukan di bawah kekuasaan saya lagi. Ya, dan ternyata ada orang mungkin maksudnya ngerekayasa Pak Ugro. Tapi ngerekayasanya terlalu canggih, terlalu pintar tapi terlalu bodoh. Ya, harusnya dia tulis 2022, ditulisnya 2020. Mungkin dia dapat informasi Twitternya Mas Roy itu mungkin di Pasar Pramuka. ya, Pasar Antik Jalan Surabaya. Oh iya, Pasar Antik Jalan Surabaya. Jadi nemu Twitter, terus diganti, terus diisi 2020 Iya, Februari apa gitu. Ya, dan sekarang malu. Setelah saya cek juga udah nggak ada itu. Jadi dia ngapus sendiri itu, Mike. Oh iya, Jadi, tukang bohong berarti ya. tukang bohong, ya. Tapi Terus. gini Pak, saya pengen mengarahkan ini ke substansi nih, Ya. karena Pak Ugro pengen yang substansi kan. Betul, iya. Dulu ini saya mengingat-ingat Pak, dulu pernah ada kasus pencurian mobil di kampung saya. Oke. Ya. Katakanlah di kampung aja, nggak perlu terlalu spesifik. Ya. Lalu mobilnya ditemukan, dikembalikan ke pemilik, ya kan? Tertangkaplah si pencuri mobil ini. Tiba-tiba rumah si pemilik mobil didatangi oleh banyak orang yang mengaku ayahnya, ibunya, ketua adat, ketua marga dan lain-lain, Ya. ya kan? Untuk meminta RJ. Jadi si yang sudah ditahan ini, pencuri ini minta RJ katanya. Ya ya. Kalau gitu gimana Pak? Atau jangan-jangan pemilik mobil yang harus minta RJ ke si pencuri mobil, gimana Pak? Nah, kalau prinsipnya restoratif justice itu ya penyidik sudah melengkapi berkas. Ya. Ya. Ya kan? Ada penahanan atau tidak ada penahanan sudah melengkapi berkas. Dan pasal-pasalnya juga ditentukan di situ di bawah 5 tahun, ya kan? Kemudian setelah lengkap penyidik menawarkan pada terlapor apakah mau melaksanakan RJ. Nah, pelapor juga tidak usah menunggu penawaran penyidik, juga membuat surat, Pak, saya mau nanti ada RJ. Jadi terlapor yang diminta yang meminta untuk RJ. Jadi pelapor nggak, kalau pelapor minta itu ke depan bahaya itu nanti apa ya? Gimana? Kenapa bahaya Pak? Nggak bahaya tah gitu loh gitu. Ya. Jadi Gak bahaya Pak. jadi ini RJ ini kan baru diatur dalam hukum acara pidana yang baru nih. Justru ini harus menjadi pilot project percontohan bagaimana RJ yang terbaik di Indonesia ini dengan dasar laporan Pak Jokowi. Kalau laporan Pak Jokowi ini sudah dihentikan penyidikannya, Ya. ya, jaksa nanya nanti ini LP-nya pakai LP yang mana? Yang nih? mana kan sudah Ya dicabut. Nah di situ. Iya. Sudah, walaupun belum dicabut tapi sudah SP3. Sudah SP3. Ya kan gitu seperti itu. Ya. Ada lagi nih Pak Ugro. Jadi orang yang sama, nih topiknya tetap orang yang sama. Kemarin itu katanya lapor ke Dewan Pers. Muka saya muncul lagi nih. Iya, ada nih, Mas. Ini muka Ini siapa Michael. nih? Tuh. Memakai data pribadi saya. Lah, ya. Mereka kan bilang wajah itu data pribadi. Nah, itu Saya makanya. laporkan ini berisi nih. Memakai data pribadi saya, muka saya dipakai. Iya, jadi katanya orang yang sama Pak Ugro Kan data itu pribadi kan ini. melaporkan Mas Michael Sinaga ini ya bersama dengan si Andi Aswan Iya, iya. itu ke Dewan Pers. Nek, baca. Lo iya toh? Baca dulu Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 ya tahun 99 Jangan itu. dikasih tahu Pak. Oh iya ya. Nomornya jangan dikasih tahu. Oh, nggak usah kita ya. Nanti dia belajar ya. Iya, nanti dia belajar. Dia Pak. nggak pernah belajar. Soalnya Kalau nggak kan dia susah nyarinya di Google. oh iya, fungsi Dewan Pers itu apa? Kalau ada keberatan dengan berita soal hak jawab, itu baru pakai Dewan Pers. Bukan kemudian ada orang dilaporkan ke Dewan Pers.
Memang orang ini nggak pernah baca Pak. Gimana Pak? Iya. Iya, dia saya- belajar lagi Pak. Iya. Saya juga mendengarkan kalau siapa Eli Danet ini Wah, bicara. dia ya. net itu Pak namanya. Iya. Saya pengen naik ya tadi. Enggak ya? Jadi satu yang saya ingat kemarin itu, Iya. gini, ijazah Pak Jokowi itu kan yang bisa menentukan asli tidak kan UGM yang menerbitkan. Oke. Terus dia kasih contoh, sama dengan sertifikat tanah, yang bisa menentukan asli dia kan apa BPN. Lah. Nah, Wah. saya bilang gini, dalam hati saya begini, saya komentari lah ya kan. Iya. Mau ijazah palsu, mau sertifikat palsu, silakan disimpan dalam rumahnya, ya, tempat yang rapi dan sebagainya, Nggak silakan. apa-apa, Asal sepanjang jangan nggak digunakan. Nah, Gitu loh. Ijazah palsu ini karena digunakan jadi masalah, Betul. gitu loh. Jadi Eli Danet itu membacanya, memberikan penjelasan pada publik itu dianalogikan ijazah dengan sertifikat. Tapi penjelasannya salah, makanya masyarakat supaya tahu kalau nyimpen uang palsu ada undang-undangnya sendiri bisa. Iya. Tapi kalau nyimpen ijazah palsu, nyimpen sertifikat palsu, nyimpen gigi palsu, rambut palsu di rumah saja, itu gak ada masalah. Jorok banget. Cuma kalau gigi palsu dan rambut palsu, kalau dipakai juga gak ada masalah, karena undang-undang nggak ada yang melarang seperti itu. Tapi kalau dokumen negara seperti sertifikat dan ijazah yang digunakan untuk menjadi calon kepala daerah, semua calon presiden, kepala negara, nah itu berarti ada unsur yang memenuhi unsur pasal 263 KUHP yang lama ayat 2 di situ. Penggunaannya, Iya, ya kan? penggunaan surat palsu. Makanya kalau punya yang palsu jangan digunakan, ya kan? Iya. Jadi Pak, nggak penting yang di rumahnya Pak Jokowi atau di Polda itu ya. Yang Jadi- penting apa yang digunakan ya. Yang digunakan jadi menurut saya yang berdasarkan gugatan di KIP Pak Bonatua itu, Nah, ini. itulah yang menjadi bukti otentik bahwa ada penggunaan dugaan Jangan jualan ijazah dulu, palsu Mike. seperti itu, ya. Itu saja sih. Iya, maksudnya kan di buku ini sudah ada Pak tentang Ini loh, apa intinya? Ah, ini dia. Legalisasi, ya kan? Legalisasi Iya, dari iya, KPU ini. Iya. ya, jadi di dalam buku ini sudah ada penelitian Pak Bonatua Silalahi mengenai ijazah yang dipakai Ya. Joko Widodo di KPU. Jadi bukan yang disimpan di rumah ya Pak? Bukan. Kalau yang disimpan di rumah nggak digunakan, bodoh amat ya Pak ya? Misalnya sudah dibakar nggak ada masalah, tapi karena digunakan itu yang kena. Iya, iya, iya. Hati-hati. Wah, bisa berdiri lagi. Ya, kan? Ini mesti sih. Tapi nggak perlu ke Gunung Kawi Pak untuk mendirikan buku aja. Perlu kita mau ke Gunung Kawi kok. Oh perlu Pak? Iya, jadi tunggu Sentana, Roy Suryo Official dan siapa lagi nanti YouTuber yang mau ikut. Iya. Kita merencanakan untuk Pak Tilas kok Pak Tilas. Pak Tilas perjalanan Jokowi. Kalau kemarin ada pesulap merah, kita punya pesulap oren. Oh iya, yang selalu Aja atau lagi kan? Iya. Nah, pokoknya Ya kira-kira. udah yang penting ijazah Jokowi tidak ada. Iya. Tapi memang orang yang sering bohong ini, Pak Bro, gimana sih? Supaya masyarakat tuh nggak perlu percaya lagi orang-orang yang suka tukang bohong ini, Pak. Oke. Ya makanya saya lebih senang kalau bisa debat dengan mereka-mereka itu, kita debat substantif aja. Nih. Masalah-masalah hukum acara pidana, KUHP, peraturan-peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan agung dan sebagainya. Biar masyarakat tuh melek hukum seperti itu. Betul. Maka katanya tangannya tuh padahal itu tutup plastik, Pak. Iya, Katanya tuh bisa embus yang ada di bawahnya. Itu kalau nggak tangan mak lampir nggak bisa itu yang bisa panjang gitu. Ini jelas tertutup plastik nih. Orang ini bohongnya keterlaluan kok memang udah. Soalnya panjang jari dia 70 cm, Pak. Itu katanya pernah diukur oleh seseorang. 70 cm. 70 cm Wih. panjang jarinya. Padahal itu sering iya, waduh parah. Katanya loh, Pak. Saya dengar Katanya, aja. Pak. Tapi sekali lagi Pak Ugro, ketika kemarin habis debat di siaran di CNN itu kan lucu sekali. Kita bisa melihat bagaimana perbandingan lawyer yang resmi yang pegang surat kuasa khusus Pak Jokowi dengan yang dua yang enggak resmi yang bisanya cuman bisa wah ini pokoknya Anda gimana itu jadi radio rusak gitu. Satu lagi bukan lawyer, pendidikannya bukan sarjana hukum malah ngawur itu. Itu kayak gitu itu Pak. Ya. Maksudnya Iya. boy. Ya kalau boy itu lawyer tapi yang nggak ngerti hukum bisa cuma ngomong. Satu lagi yang nggak boleh peserta adat Pak. Karena dalam studio pakai payung Pak. Oh iya. Itu kalau bahasa Jawa itu railo. Ya railo itu nggak boleh nggak gitu. boleh ya. Nggak boleh. Pamali. Pamali Iya. gitu loh. Di studio kok pakai payung. Kualat nanti. Kualat. Kayak jambu mete ya. Iya. Bijinya di luar. Yang kayak dalam. dipayungi di dalam rumah itu hanya yang sudah meninggal Pak. Oh itu ya. Iya, adatnya begitu. Iya. Kalau kita ngantar jenazah itu kan dipayungi. Iya, Nah itu iya, dalam iya. rumah. Nah, zombie juga. Baiknya jangan bermain-main lah dengan Jadi gini, kalau ada yang mengatakan, ya kita tunggu nanti di sidang pengadilan, nanti bagaimana kita debat di Level pengadilan. sidang. Ya kita sudah lihat sendiri lah. Iya. Ya memang ada beberapa sidang seperti Bambang Tri Gusno juga
Parah, Pak. pemilik ijazah juga tidak hadir. Ijazahnya cuma fotokopian. Fotokopi seperti Sama itu. dong kayak Pak Roy. Iya. Bawahnya fotokopian. Ya, ini bukan fotokopi, ini color. Ya. Ini lebih tinggi kelasnya di fotokopi. Ini Jadi- masih color ya. Kriminalisasi jangan terjadi lagi lah. Kita kan udah menuju Indonesia 2045 nanti, Betul, betul. ya kan. Jadi sekali lagi nggak usah teriak-teriak. Pokoknya kita tunggu di pengadilan. Ya pengadilan mana? Pengadilan di dunia atau di akhirat? Kita kan bingung gitu, ya kan? Itu mungkin yang harus dijelaskan kepada publik. Iya. Saya sendiri kalau lihat orang-orang mengatakan di pengadilan, saya berani jamin lah, karena saya tidak temukan pasal-pasalnya dalam hukum acara pidana yang lama dan yang baru sekarang ini. Kalau sudah RJ, sudah restoratif justice, Nggak bisa. jaksa sebenarnya akan menerbitkan P21 ya. Saya tidak mengungkit jaksa ya. Ya. Silakan kalau jaksa menerbitkan P21, saya nanti akan belajar lagi sama Pak Jaksa. Pasal mana kira-kira yang Yang bisa sudah ditutup, ya, dilanjutkan lagi. sudah dihentikan penyidikannya, Ya. sudah dicabut laporan polisinya, sudah minta penetapan pengadilan kalau memang itu menggunakan KUHP baru, ya. Kalau tidak menggunakan KUHP baru, Itu ada yang ya. mirip, Pak. Apa itu? Ada yang bikin surat kematian, nah itu udah dicabut nyawanya, Iya. terus hidup lagi. iya. Jadi zombie itu sama, Pak. Tapi Pak, tunggu dulu. Apa? Yang sudah dicabut nyawanya itu ngajar lagi. Oh, ngajar Di lagi. Universitas Mataram. Oh, Kan luar biasa. Iya, di Unram ya. Iya, jadi Iya. sudah dicabut nyawanya masih bisa ngajar. Wah, luar Siapa biasa. itu? Berarti Nanti ada nanti. Berarti Nanti ada mahasiswanya gimana tuh? Nanti ada, Apa Mike. enggak kesurupan Enggak, mahasiswanya? sekarang kalau ada cerita seperti itu, berarti Ya. mahasiswa nanti begitu dosen masuk akan dilihat kakinya nempel di tanah enggak? Di lantai enggak? Oh, untuk teman-teman yang kangen, Mbak. Udah lama pengen lihat siapa dia? Ada di sini gambarnya. Ini, Pak. Mak, kita kangen, Mon. Yuk, yuk, yuk. Ini ada saya, ada Pak Sarnes. Ini Waduh. kangen kita. Ya, ini sudah. Yang ini kayaknya bentar lagi muncul juga nih. Wah, iya, iya. Bentar lagi muncul nih. Bentar lagi muncul nih. Iya. Simsalabim. Ditanyain Pak Janes. Mana Pak Janes? Iya. Janis nih. Iya. Ya sebetulnya kita juga Duduk kan sini Pak Janes. Agak sini. Gue juga bingung nih mau didudukin di mana. Ada bisa. iya. Coba kelihatan nggak di Jangan sana? terlalu lebar, jangan terlalu lebar. Aku nggak kedengeran, takut roboh. Ini ada. Oh, gila. Tapi Apa tetap saya mundur? tetap kaos ini dari salah satu podcast terkenal namanya sendiri. Enggak lah. Hubungannya apa? We walk the talk. Jadi kita Wah. tuh jangan dianggap hanya talk the talk, Pak. Iya, iya. Gitu. not only talk the talk. Nah. Ini kalau Jokowi getok aja langsung. Digetok ya. Iya getok. Aduh, jangan dong. Ya, Terus. maksudnya we walk the talk, not only talk the talk itu contohnya ini Pak. Nah, kembali lagi. Jadi ini we walk the talk. Apa maksudnya? Kita jalani, Iya. kita cari datanya, kita gugat ke KIP, kita gugat ke CLS, kita gugat ke PT UN dan lain-lain. Gitu. Jadi, Satu lagi juga, maaf Pak. Jadi nggak omdo. Mungkin teman-teman juga bisa di sini saya karena dikatakan ini fotokopian, Mike. Ya. Fotokopian itu ketika itu berujuk fotokopi, itu terus terang waktu itu tahun 2002 kita belum bisa meneliti. Karena kalau 2022. Karena fotokopi itu masih monokrom. Masih Oh, ini hanya dua. Sigit ya? Iya, ini Sigit. Bukan Sigit Kapolri ya. Bukan, ini Sigit Sunarta. Ya. Sigit UGM. Jadi sebenarnya kenapa kita tetap mengejar? Polisi tetap harus mengejar Dian Sandi Utama sebagai yang pengupload pertama karena yang dia upload tuh yang berwarna. Dari berwarna itulah muncul cyan magenta yellow ya CMYK atau RGB red green blue yang bisa kita periksa warnanya. Jadi skala warnanya 0 sampai 255 itu kita bisa periksa. Kalau masih fotokopi nggak bisa. Memang. Jadi ada sedikit perbedaan antara fotokopi yang dikeluarkan oleh Sigit itu dengan yang sudah diupload oleh Dian Sandi. Jadi Dian Sandi ini tetap penting untuk dikejar karena dialah yang kemudian mengeluarkan fotokopi, kemudian Andi Aswan yang kemudian melakukan translasi ya supaya jadi lurus padahal palsu juga, Pak. Gitu. Jadi itu Mike bedanya. Tapi- tadi Pak Ugra mau iya, apa, lanjut, Pak. Ya. Nanti Ya sebetulnya arah penyidikan berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, ya kan? Atau mungkin kaitan dengan dugaan ijazah palsu. Kan yang jelas sudah ada RC, Ya. sudah ada mungkin pencabutan atau tidak, tapi sudah ada SP3. Baik, ya. Berarti 4 laporan polisi tadi Ya. itu seharusnya sudah dicabut semua, sudah selesai lah.
nggak bisa diproses lagi. Iya, sekarang ya. sudah ada RJ, Nah, sudah ada. makanya lebih sudah bagus dijaga di situ. masalah dugaan ijazah palsu ini dibikin debat publik saja di UGM. Wah. Ya kan, Pak? Waduh. Ya. Oh, mana mau Berani Pak, nggak Pak, UGM? Oh iya, Pak. Pak Jokowi hadir, Nah. Pak Pratik hadir, Iya. Mas Roy hadir, Oh, saya Dr. jelas tahu hadir. Dr. Tiba Eko hadir, Sulistyo. Rismon Eko hadir, Sulistyo. ya kan? Wah, Rismon Semua belum yang itu juga, Pak. yang Udah pernah jadi. disebut di situ Pak Bonatua hadir, Iya. diundang Pak semua. Kasmujo. Dan Jangan itu lupa, Iya. dipublikasi ke seluruh media TV yang ada se Indonesia. tunggu di situ. Ya, kita kan hanya ingin menguji ijazahnya ini palsu atau tidak, bukan orangnya loh. Iya, iya. Itu aja. Betul. Kalau orangnya ya memang asli Jokowi. Iya, iya. Tapi juga nggak tahu ya. Jokowi yang mana? Coba, mumpung ada Pak Janes kita tanya, Pak Oh Janes. iya. Apa? Jokowi, benar Jokowi yang mana gitu loh. Jokowi yang ada di jasa berkumis itu Pegang Pak Janes. bukan Jokowi yang presiden sekarang. Kok bisa, Pak? Iya kan ada yang sarjana mudanya itu yang kemarin. Ya. Itu Jokowinya itu yang sarjana muda itu bukan jurusan kehutanan, Ya. jurusan akuntan. Ya, ya. Tahu saya udah mulai saya bongkar semua. Ya, ya, ya. Jadi jangan main-main lah kalian termul-termul kepada khususnya kepada kepolisian ya. Ya. Sangat saya sayangkan apa kata kau Mas kemarin bahwa P21 tahap kedua ada. Saya jadi tertawa. Saya selaku wartawan saya selalu mengontrol kinerja polisi loh. Pak Budi ya. Pak Budi itu mengatakan dengan gampang seenaknya ngomong kami akan membuat P21 Tahap 2. tahap 2. Tahap 1 aja gak ada mau tahap 2. Udah kayak mau luar tangga dari 1 langsung naik ke atas. Harus ada tahapnya. Mungkin kayak mau balapan 3, 2, 1 gitu. Enggak, itu Jadi masih dari 3 dulu ke 2 ke 1. enggak ular tangga. Di sini tuh dapat nomor 1 langsung dapat nomor 4 langsung naik. Jadi seperti itu nggak boleh. Masyarakat Indonesia itu bukan bodoh lagi, nggak mentang-mentang kau Jokowi berhasil memenjarakan Gus Nur sama Bambang Tri, jangan coba-coba menjarakan dokter ini. Orang ini dokter semua. Kau bukan dokter, bukan apa cuma penipu doang. Ijazah palsu nggak jelas. Pak Janes, Loh, Pak Janes kan ahli komisiologi. iya, Saya mau betul. tahu dua orang ini foto dua ini sama nggak? Ini foto pertama ya. Iya. Nah, ini foto Iya. pertama ya, Pak. Nggak ada kumis, nggak ada Ini kumis. foto pertama. Tanpa kumis. Ini foto kedua nih, Pak Janes. Nih foto kedua. Nah, Ini orang yang sama nggak kira-kira? kalau tadi pertama-tama ini sama orangnya, tapi ini udah kayaknya udah di make up udah kayak plastik. Mungkin dia karena apanya penyakitnya kemarin itu. Penyakit apa tuh? Penyakit yang udah nggak tahu udah kupas-kupas kulitnya. Bisa aja itu. Ya mungkin dikasih bedak kali ya. Tapi itu bukan yang difoto ijazah. Bukan jauh, enggak. Kalau nggak jasa nggak Ini foto Jokowi yang sedang Widodo. olahraga yoga. Oke. Olahraga yoga di depan rumah. Iya. Iya, Ya, saya juga penasaran ini orang yang sama nggak sih? sama orangnya. Soalnya waktu presiden mukanya begini-begini aja. Kalau udah saya bilang ini masih belum ketahuan tipuannya tuh, masih segar mukanya tuh. Iya, masih Kalau segar, sekarang kan udah muku kerut, udah sampai kudisan tuh mukanya karena udah ketahuan bohongnya. Itu. Iya. Oke. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya. Gimana? Oke. Jadi itu menurut komisiologi ya Pak ya. komisiologi. Iya. Jadi kira-kira closing statementnya apa ini, Pak Bro? Langsung close. Oh langsung closing nih, karena udah malam. Udah malam juga. udah banyak yang komplain nih. Iya. Udah malam Bang, tolong closing statement aja Bang. Yang satu bukan karena itu, udah mau lowbat. Oke, jangan. Itu penyakit. Boleh kita bacain sedikit komentar-komentar ya. Silakan. Hong Kong hadir Bang Michael, terima kasih. Mas Roy, Apa? Mas Roy, satu-satunya presiden yang mencari pesugihan di Gunung Kawi, one and only Jokowi. Ya, Never forget itu it. belum ya, kita baru melihat tayangan dari Pesulap Merah sama dari Kuncen di sana. Kita mau ke sana. Kita insya Allah mau ke sana, belum janji kapan. Kita belum akan mencari pesugihan dulu, bukan. Ya, tapi kita akan napak tilas. Oh, napak tilas, oke. Tugas kuasa hukum membuat masyarakat percaya kalau ijazah palsu harus asli. Oh iya memang kalau kuasa hukum memang bertugas untuk itu Pak ya. Tapi kalau yang bukan kuasa hukum tapi mengaku-ngaku kuasa hukum gimana Pak? Ada ininya nggak Pak? Ada sanksinya? Ada sanksi pidana. Ada nggak Pak? Kalau ada seseorang yang ngaku-ngaku tapi ternyata bukan. Jadi di undang-undang advokat juga ada di situ. iya, Ya, iya. kalau ngaku-ngaku beracara padahal tidak punya izin juga pasti kena. Iya. Ya. Jadi saya ke depan sebenarnya berharap ingin debat dengan para penasihat hukum Pak Jokowi. Apokat ini. Ya, penasihat hukum Pak Jokowi ini kita debat substansi tadi, KUHP-nya, ya KUHP-nya, pasal-pasalnya semua, sehingga nanti debat terbuka saja. Apa bisa Pak mereka Pak? Nah, justru kita kan free and fair gitu kan. Ya di situ. Jadi Iya. mudah-mudahan Pak siapa tadi Pak
Yang mana? banyak pengacara Pak Jokowi, Oh, Pak Rifai. Rifai, kemudian Pak Yakub Firman, Hasibuan. Ya, Firman toh. Pak Yakub, Pak Ya. Sibuan saya juga kenal baik kan. Ya, ya. Kita duduk bersama aja, kita Nggak apa-apa, debat kalau saja. itu resmi, Pak. Kalau itu Ya, resmi. yang resmi, yang lain nanti biar duduk di belakangnya nggak apa-apa sambil dengarkan. Gitu, ya. Atau enggak duduk di warung sebelah aja lah, Pak. Iyalah. Daripada duduk di Ah, belakangnya kan nanti Iya. bisik-bisik lah apa mempengaruhi nggak jelas juga. Jadi Jadi- duduk bersama nggak satu meja, duduk mereka di sana, di sini kita duduk. Iya. gitu. Jadi kita sama-sama duduk nanti Iya. di satu tempat di meja bundar gitu, ya kan? Nanti kita debat permasalahan-permasalahan kaitan pasal-pasal tadi supaya masyarakat lebih senang bisa mengikuti debat hukum yang baik tadi. Ya kasihan kalau meraba-raba terus seperti tangan tadi meraba-raba tangan ya habis. seperti itu ya. Itu saja sih. Betul. Ya, kalau dari saya ini aja, Mike. Moga-moga orang ini jangan bohong lagi ya. Kasihan sudah tua bohong lagi. Ya, gitu ya. Gak usah lah, dengerin, gunakan telinga, mata itu baik-baik untuk mendengarkan informasi yang benar. Hoax itu ya. Kalau mendengar ada dipanggil cyber itu kapan? Dipanggil cyber itu, ayo. Oh, udah nggak bisa denger mungkin karena nggak bisa, bisanya cuman ini boleh dong, gitu. Lain kali gunakan lagi ya telingamu dan matamu untuk mendengarkan sebaik-baiknya. Ini saya masih sopan ya gitu. Terima kasih. Kayak bukan kayak dia ya, bilang Wah iya sukanya ngomong yang jelek banget itu. iya. Wah, parah. iya. Kalau Pak Janes Batak tapi sopan nggak? Ya memang rata-rata Bukan botak. Kalau botak Nggak, rata-rata tuh masih si Jagir aja ngomong, saya orang Batak loh yang sopan. Memangnya orang Batak nggak sopan? Cuman kau Jagir yang paling sopan, kau sopan. Gara-gara sopan kali kau sampai kau bela tuh si iblis si Jokowi sama si Rismon itu. Kalau yang buat Ayo, ini, Pak. ngaku penutua, Kalau yang botak. ngaku kau penutua gereja. Aduh. Gila, memang butuh kalau statement saya tadi ada nanya nih Apa di tuh, Pak? fakultas mana? Kungisiologi. Iya. Fakultas Pramuka. Iya, ya namanya ilmu itu kan Pak. Ilmu itu belum tentu ada fakultasnya, belum tentu ada sekolahnya. Jadi banyak seperti Pak Bonatua. Ternyata yang dilakukan Pak Bonatua ini adalah Buku itu ya. ilmu ontologi. Oke. Ontologi itu mencari asal usul Ya. dan Ada seterusnya. tuh ada ilmunya ontologi itu ada. Tapi bukan ada fakultasnya. Jangan salah ngomong, jangan salah ngomong. Enggak, Ontologi, lu lah. bener Gua ontologi. tahu. Ya. Nggak usah dilanjutin. Jangan. Harus jelas ontologi Sama gitu. juga, Mike. Jadi sama juga dipelajari Dr. Tifa dengan neuropolitika itu memang gabungan. Iya, Jadi neuropolitika. ilmu-ilmu baru banyak. Nggak ada ininya. Dulu orang nggak mengenal yang namanya ekonovisika. Ada. Sekarang ada ekonovisika, ada biotek. Itu juga gabungan antara biologi Iya. dan fisika. Ekonovisika gabungan ilmu ekonomi dan fisika ada. Iya. Jadi kalau ada orang bilang sekolahnya komunikasi kok ngerti IT, baca dulu sertifikatnya. Oh, oke. Jangan Ya. kayak Jokowi katanya teknik kayu. teknologi kayu. Teknologi kayu, setan. Mana teknologi di kayu? Bego banget sih lu. Aduh. Ya, tapi kalau closing statement saya tentang ilmu-ilmuwan ini, ya tidak mungkin. Ini menurut pengalaman saya kuliah loh ya, tidak mungkin ada seseorang yang kuliahnya di jurusan teknologi kayu, tapi skripsinya tentang ekonomi, Iya. Dan, penjualan kayu lapis. dan sukanya merambah hutan. itu kelakuannya. Merusak hutan. Iya. Katanya IKN itu nanti 70% akan dibangun lagi menjadi hutan. Lah tadinya hutannya 100%. Bapak dulu kemudian bangun lagi 70%, pikirannya gimana gitu. Ya mbok ya aturan yang 70 jadi 100. gitu. Atau 70 jadi 75 lah, nambah dikit lah. Sudah 100 dibaba dulu, terus dibangun Iya. lagi 70. Parah. Kacau ya. Tok detok itu Bang Jadi namanya. saya harus Ya. Silakan Pak. ya komentar sedikit ya. Seharusnya kalau memang beliau itu alumni Fakultas Kehutanan ya. Iya, kehutanan. Bukan Berarti- kehutanan, Pak. Ya. Bukan kehutangan. Ya, berarti kan harusnya cinta hutan. Nah, itu. Ya, kenapa harus membabat hutan untuk menetapkan ibu kota yang baru di sana? Iya. Atau cinta hutang, Pak. Ya, jadi hutannya jangan dibabat. Kalau saya lihat agak aneh kalau seorang alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, tapi hobinya membabat hutan seperti itu. Ya, dan ini juga Pak, ini saya menganalisa alumni UGM Fakultas Kehutanan itu Pak, Ya. itu orang-orang hebat loh, menjadi pokoknya tokoh-tokoh yang disegani bahkan di tingkat dunia. Oke, siapa? Ya, Prof. Ahmad Sumitro misalnya. iya. Seperti itu disegani sekali di tingkat dunia, bahkan jurnal-jurnal beliau dan Tapi seterusnya. benar, disegani. Jokowi itu juga katanya dielu-elukan sekarang. Elu gitu. Itu dielu-elukan. Ah, ini lain lagi nih. Selalu out of the box. Ngeri kali. Memang saya tuh selalu kejepit di antara Pak Roy dan Pak Janes. Jadi selalu out of the box dua-duanya.
Jadi Ada barisan kemarin. iya. Lu Lu gitu, jadi lu kan. Lu penipu lo Jokowi lu gitu. Oh, aduh, janganlah. Jadi itulah yang membingungkan saya, kenapa alumni Fakultas Kehutanan ini, seniornya Pak Jokowi, kok tidak memberikan arahan. Jangan dibabat dong hutannya. Dijaga dong hutannya, seperti itu. Harusnya kalau memang mereka sesama Arahan alumni. itu dari dosen ke mahasiswa. Lah kalau dari dosen ke bukan mahasiswa gimana? Iya juga ya, bingung juga ya. Sama gini. Baru kenalan soalnya. Ya sama dengan seperti saya kan lulusan dulu akabri kepolisian. Ya, ya. Betul. Sekarang akademi kepolisian ya kan. Ya. Karena kita lulusan akademi kepolisian. Kalau ada kecelakaan di jalan kita turun. Betul. Bukan ditinggalkan pergi lah. Apalagi dirusak itu TKP-nya, nggak boleh. Meskipun Itu- bukan tanggung jawab bukan Bapak gitu ya. Karena panggilan polisi di sini. Ada orang dijambret, turun kita. Ya, ya. Karena di akademi kepolisian itu dilatih bela diri judo. Dan Seperti itu. dan dia di sebuah korsanya muncul. Iya, gitu coba Korsa Bayangkaranya rasa memiliki Bayangkara yang kaitan dengan keamanan kita dan masyarakat itu selalu melekat pada tubuh kita gitu loh. Iya, jadi sekolah itu bukan cuman ilmu teori-teorinya aja ya Pak, Iya. tetapi jiwanya juga dilatih untuk menjadi seorang polisi yang baik, menjadi seorang alumni kehutanan yang cinta hutan Iya. dan tidak cinta hutang. Nah, Kalau menurut Bayangkara saya, sejati. Bayangkara sejati yang sono apa dong? Apa? Kehutanan sejati. Yang saya tahu gedung kehutanan tuh Manggala Wana Bakti Sejati. Wana sejati. Wana Wana itu hutan. Wana itu hutan memang ya. Iya. Wana bakti ya, berbakti untuk hutan. Itulah yang harusnya dilakukan oleh Joko Widodo, seorang alumni kehutanan. Oke Pak.